Selamat sore Tribuners, jumpa kembali bersama saya Fiorena Jeretno pada program Tribun Timur Update, edisi Kamis 9 Juli 2026. Tentunya dalam program hari ini kita akan menyajikan berita terkini terupdate datangnya dari kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan salah satu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini mengenai kerusakan jalan. Dan hari ini kita akan informasikan juga bagaimana warga dan juga harapannya, khusus dari warga Lautang Belawa yang ada di Kabupaten Wajo soal jalan rusak tersebut. Kita sudah terhubung dengan rekan Jabal yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Wajo. Kita sapa, selamat sore rekan Jabal. Ya, selamat sore rekan Tio di studio. Ya, baik. Rekan Jabal dapat disampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi terbaru jalan rusak yang ada di Desa Lautang, Kecamatan Belawa saat ini, berdasarkan pantauan Anda. Baik, Tribuner, dimanapun Anda berada, pada sore hari ini, Kamis, adalah 9 Juli 2026. Saat ini saya sedang berada di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang dimana pada sore hari ini memantau langsung kondisi terkini jalan yang tentunya beberapa hari lalu viral di media sosial akibat ditanami pohon pisang oleh warga setempat. Dan saat ini di belakang saya juga sudah terlihat kondisi terkini jalan yang ada di Desa Lotang ini sudah dilalui oleh warga, dan tentunya warga setempat kembali beraktivitas seperti biasanya. Begitu rekan Pio. Anda rekan Jabal, seberapa parah kemudian tingkat kerusakan dan sudah berlangsung sejak kapan dari informasi yang Anda terima? Baik, informasi yang kami himpun dari warga dan juga pemerintah setempat, kerusakan tentu dari pantauan kami begitu parah. Banyak jalan yang juga berusak, bergelombang, dan juga beberapa ruas jalan uh, pengendara harus berhati-hati saat melintas di jalan tersebut, dan juga mengurangi. Kita terkendala di audio rekan Mereka Jabal. sedang melintas dan mereka mengurangi kecepatan laju saat berkendara, Tribunas. Menghimpun bahwasanya terakhir jalan ini mendapat perhatian dari pemerintah pada tahun 1999 atau kurang lebih 30 tahun lamanya, belum tersentuh sampai saat ini. Begitu rekan Pio. Berarti keluhan yang disampaikan oleh warga ini paling banyak soal rentan waktu. Perbaikan jalan ini terakhir pada saat 27 tahun yang lalu. Benar demikian? Ya, rekan Halo? Jabal. Rekan Jabal mendengar suara saya dari studio? Rekan Pio di studio. Iya, saat ini Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Baik, rekan Jabal dapat mendengar suara saya dengan jelas? Ya. Oke, baik. Iya, tadi disampaikan oleh Anda bahwa keluhan warga itu paling banyak soal rentan waktu terakhir perbaikan jalan itu berlangsung pada tahun 1999, artinya sejak 27 tahun lalu hingga saat ini belum ada perbaikan lagi. Lantas, dapat disampaikan siapa saja yang paling terdampak dengan kondisi jalan ini? Apakah kemudian profesi petani, pelajar, atau mungkin pengguna jalan secara umum? Ya. Baik, informasi yang kami himpun dari pernyataan warga, tentunya akses ekonomi, akses pendidikan, dan juga warga secara umum tentunya terhambat jika jalan ini tidak segera diperbaiki oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana mereka mempunyai kewenangan sebab jalan ini merupakan ruas provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Wajo dan juga di Kabupaten Sidrap, Trigunas. Dan tentunya
Informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa jalan ini sudah termasuk dan akan dikerjakan pada tahun 2000, maksud kami akan dikerjakan tahun ini, yang dimana sudah masuk paket 4 multi-years project oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah ruas Anak Banua Malake yang ada di Desa Lautang ini, Tribuners. Namun setelah kami mendapat informasi kembali dari warga setempat bahwa jalan ini hanya akan diperbaiki kurang lebih 22 kilometer, dan tentunya Desa Lautang tidak termasuk dalam pengerjaan multi-years project. Olehnya itu pemerintah setempat dan juga bersama masyarakat telah melakukan atau menjalin komunikasi bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Supriyadi Arif, yang dimana anggaran untuk perbaikan jalan di Desa Lautang ini tengah diperjuangkan, mengingat kondisi anggaran yang tidak memenuhi atau tidak mencakup wilayah di Desa Lautang itu sendiri. Begitu rekan Pio. Artinya rekan Jabal dapat disampaikan apakah ada informasi yang Anda dapatkan seberapa jauh jarak ataupun juga seberapa jauh kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Wajo, khususnya di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, ya. Dapat kami informasikan bahwa untuk di Desa Lautang itu jarak atau panjang kerusakan jalan sepanjang 6 kilometer, itu meliputi dari ujung Desa Lautang menuju ke batas Kabupaten Sidrap atau di jembatan OTE. Begitu rekan Pio. Gimana respon dari para masyarakat atau warga sekitar rekan Jabal setelah kondisi jalan ini viral? Bisa diulangi rekan Pio? Iya, setelah kondisi jalan ini viral dan kemudian mendapat perhatian juga sentilan dari pemerintah provinsi, bagaimana respon warga yang Anda temui? Ya, tentunya melihat situasi dan kondisi hingga saat ini, warga setempat tentunya sangat berharap agar kiranya jalan tersebut segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab jalan ini merupakan salah satu akses atau jalan alternatif yang tentunya memberikan dampak bagi aktivitas warga, khususnya di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan. Dan ia berharap agar kiranya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya turun meninjau dan mengukur lokasi perencanaan perbaikan jalan, akan tetapi dilakukan realisasi secepatnya. Begitu rekan Pio. Rekan Jabal, berarti sejauh ini apakah pemerintah desa sudah mengusulkan atau mengajukan perbaikan kepada pemerintah kabupaten ataupun juga provinsi? Ya, informasi yang kami terima bahwasanya pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, telah menjalin komunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi, dan telah ada penyampaian secara lisan bahwa DPRD Provinsi akan segera memperjuangkan ada khususnya melakukan penanganan perbaikan di jalan tersebut. Namun untuk sementara hanya dilakukan pemerataan sambil menunggu dan memperjuangkan anggaran untuk perbaikan di desa, di jalan poros Desa Lautang ini. Begitu rekan Pio. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Jabal. Selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas. Kami menunggu update terbarunya mengenai topik ini ataupun juga topik lainnya dari Kabupaten Wajo. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Jabal. Berikut juga pernyataan dari Kepala Desa Lautang atas nama Rustan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
banyak juga statement yang naik di sosial media yang mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya itu di Desa Lotang, yang mengultimatum perkataan dari Bapak Gubernur. Akan tetapi itu merupakan hal yang keliru atau yang salah sebenarnya. Dan sebenarnya itu masyarakat di Desa Lotang itu yang inisiatif sendiri melakukan aksi penanaman pisang pada malam itu. Baru besoknya lagi Pak Gubernur sudah menyatakan sikap. Kalau masyarakat kami yang ultimatum Pak Gubernur itu tidak, tapi kami yang diultimatum sama Pak Gubernur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, kembali memberikan klarifikasi soal permintaan maaf saya kepada Bapak Gubernur. Itu permintaan maaf saya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan saya selaku pemerintah Desa Lautang di sini sudah tidak bisa membendung masyarakat saya kemarin yang melakukan aksi. Oleh sebab itu saya minta maaf kepada Bapak Gubernur karena sudah tidak bisa membendung kemarahan dan kekecewaan masyarakat saya di Desa Lautang ini. Dan setelah melakukan musyawarah mufakat dengan beberapa tokoh masyarakat yang melakukan aksi bersama Bapak anggota Dewan Provinsi, yaitu Bapak Supriyadi Arif, dapatlah jalan terbaik. Dan saya ambil inisiatif koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan pencabutan pohon pisang yang kemarin malam ditanam. Dan alhamdulillah disetujui sama tokoh masyarakat tersebut. Adapun harapan kami sama Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, semoga Bapak Gubernur bisa merealisasikan keinginan masyarakat kami ini, karena memang Pak Gubernur, jalanan kami di Desa Lautang ini sudah kurang lebih 30 tahun tidak disentuh oleh pemerintah. Hanya dilakukan perbaikan jalan sedikit demi sedikit oleh swadaya-swadaya masyarakat. Kenapa dilakukan swadaya sama masyarakat itu, Pak? Karena jalanan kami ini sudah pernah itu agak sulit dilalui sama kendaraan. Makanya masyarakat juga ambil inisiatif untuk melakukan swadaya. Tapi semoga dengan adanya video klarifikasi ini Pak Gubernur bisa direalisasikan infrastruktur khususnya jalan poros di Desa Lautang. Oke, ya. Salam. Oh iya. Oke Pak De. Ya, siap, makasih ya. Ya. Salam.
Oke oke, iya iya. Ya, salam. Oh iya iya. Oke Pak De. Iya iya, siap. Makasih. Iya. Ya, salam. Oke oke, iya iya. Ya, salam. Oh iya iya. Oke Pak De. Iya iya, siap. Makasih. Iya. Ya, salam. Oke oke, iya iya. Ya, salam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.